Selanjutnya kita akan panggil koordinator level 6 Ustadz Abdul Hadi SPDI. Pada beliau kami persilakan, Kiai kami nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami merasa senang Bapak Ibu bisa hadir. Walaupun sama teman-teman di level 6 itu coba dikirim ulang lagi di grup. Biar semuanya kalau bisa datang semua. Kemarin ada yang nemuin, ada yang ngadap, ada yang WA, bahkan ada yang nanya langsung lewat telepon, Ustadz, apa saja isi yang mau disampaikan? Kata kami, Bapak, Ibu, silakan datang besok aja, biar kita tidak miskomunikasi. Tapi alhamdulillah semuanya sudah banyak hadir pada hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD IT Al-Furqan Palembang, Bunda Mona Maulina, SP, SPD, MPD, GR. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT Al-Furqan Palembang, Ustadz Zakiuddin, SPD, SPDI, GR, dan tim. Dan juga yang kami hormati Ustadz David Sahri, SPD, dan tim dari SMA IT Al-Furqan Palembang. Dan yang kami hormati Bunda Medi Astuti, Sarjana Psikologi Islam, sebagai Ketua BKSID yang insya Allah hari ini juga akan menyampaikan materinya. Dan tidak lupa Ustadz, Bunda semuanya, dan Bapak Ibu yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, izin kami sebenarnya ini gugup juga Bapak Ibu. Senior kalau di dekat kami mana menghadapi Bapak Ibu, tapi insya Allah apa-apa yang sudah diprogramkan sekolah, yang sudah dirancang, terutama kegiatan di kelas 6 akan kami sampaikan pada hari ini. Next, Ustaz Edi. Oke, Bapak Ibu, kegiatan kelas 6 tahun ini, tahun ajaran 2024-2025, untuk kegiatan umumnya sama seperti level 1 sampai level 5, namun ada ini khusus untuk kegiatan level 6. Ini program kegiatan kelas 6. Yang pertama Bapak Ibu ada tryout. Kemudian ada juga NSC. Kemudian Bapak Ibu ada juga belajar tambahan. Kemudian keputrian. Kemudian juga ada study tour, kemudian ada ujian pendidikan sama USP, kemudian ada juga pelepasan siswa. Next, Sedi. Kemudian Bapak Ibu, inilah program-program besar yang akan dilaksanakan di kelas 6. Yang pertama tryout. TO ini tujuannya untuk mengasah keterampilan mengerjakan soal-soal ujian. Jadi ini sangat penting untuk kita laksanakan. Kemudian menguji kemampuan dasar siswa untuk menghadapi ujian akhir nanti. Walaupun yang dulu sekarang tidak ada lagi, tapi untuk menentukan prestasi, mengukur prestasi itu tetap kita adakan nanti ujian sekolah, tapi sebelumnya kita laksanakan tryout terlebih dahulu. Kemudian
meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang akan diujikan, kemudian juga mengukur kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal. Ini salah satu tujuan tryout yang akan kita laksanakan nanti. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, untuk tryout ini akan diketuai oleh PJ-nya Bunda Isnani. Di sini gambarannya insya Allah sesuai dengan kalender pendidikan kita. Tryout akan kita adakan insya Allah sebanyak 4 kali. Pertama, tryoutnya pada bulan September, kemudian yang keduanya pada bulan Oktober 2024, kemudian yang ketiganya pada bulan Januari 2025, kemudian yang keempatnya pada bulan Februari 2025. Insyaallah 4 kali kita akan laksanakan. Next ini. Kemudian Bapak Ibu, selain itu juga ada NSC. Nah, ini biasanya sering ditunggu-tunggu anak-anak ini biasanya. Ya, seneng, tapi ibunya banyak yang gelisah. Ya, kadang-kadang hotel depan sampai penuh. Banyak wali siswa nginep, takut anaknya gimana ini. Padahal anaknya sangat senang. NSC ini tujuannya, pertama kegiatan NSC ini diisi oleh belajar, kemudian motivasi, kemudian nanti ada muhasabah. Disitulah menyentuh hati anak-anak itu biar tergugah. Apa yang mungkin ada kesalahan dan lain sebagainya pernah dilakukan. Ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi ujian sekolah dan sebagai upaya untuk membentuk karakter mandiri dan tanggung jawab. Oke, next tadi. NSC ini Bapak Ibu insya Allah akan kita laksanakan sebanyak 3 kali. Pertama, nanti tanggal 27 sampai 28, biasanya Jumat sore, biasanya Sabtu pagi itu sudah pulang. Ini di bulan September 2024, insya Allah pertama ini kita akan laksanakan di SMP Bapak Ibu. Ini ada Ustadz Zaki. Nanti biar mereka kenal, nanti guru-guru SMP yang memberikan materi maupun kegiatannya, nginep di SMP. Enak Bapak Ibu, apalagi kalau nginep ada asramanya, ada ranjangnya bertingkat-tingkat, luar biasa. Kemudian NSC yang keduanya Bapak Ibu akan dilaksanakan juga di bulan November 2024, insya Allah di SD nanti. Kemudian yang ketiganya di bulan Februari 2025. Ini juga sangat ditunggu-tunggu. Biasanya yang ketiga ini anak-anak itu nostalgia sama teman-temannya, bakar-bakar jagung, nanti salah satu kegiatannya, kemudian ngobrol-ngobrol, bahkan penampilan-penampilan salah satunya. Next, Sedi. Kemudian Bapak Ibu selain itu juga belajar tambahan. Ini akan dipimpin atau PJ-nya Bunda Robiah nanti. Semester 2 dilaksanakan setelah pulang sekolah, proses belajarnya selama 1 jam. Insya Allah belajar tambahan ini akan dijadwalkan ya semester 1 dulu, ya salah ini salah ketik ya maaf Bapak Ibu ya. Semester 1, semester 2 tetap ada belajar tambahan. Insya Allah di tahun ini akan dipimpin oleh Bunda Robiah, insya Allah dari hari Senin sampai hari Rabu ya. 3 hari Bapak Ibu, karena hari Kamis, Jumat, Sabtu itu boleh anak kelas 6 ikut eskul Bapak Ibu. Yang belum daftar eskul, kalau anaknya pengen belajar robot lagi, kayak Patar kemarin hobi dia belajar robot ini, merakit-rakit dan lain-lainnya, silakan daftarkan. Bisa ikut di hari Kamis, hari Jumat maupun hari Sabtu. Next Saidi. Kemudian Bapak Ibu, selain belajar tambahan juga ada keputrian di kelas 6 ini. Keputrian ini dilaksanakan pada hari Jumat.
Jadi Ikhwan kelas 6-nya semuanya ke masjid, semua guru, bunda-bundanya membina anak-anak kita tersebut. Salah satu program keislaman juga ini juga keputrian merupakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi anak-anak putri, di mana di dalam kegiatan tersebut mereka diberikan materi tentang pengetahuan kewanitaan dan kecakapan hidup sehari-hari. Di jam inilah Bapak Ibu, semua tentang keputrian itu akan disampaikan oleh bunda-bundanya. Mungkin masalah baligh, mungkin masalah haid dan lain sebagainya, akan semuanya disampaikan. Apalagi Bapak Ibu nggak ada ikhwannya, insya Allah mereka tidak malu-malu. Tapi kalau ada ikhwannya masih malu-malu Bapak Ibu, karena kami ngajar PAI, kalau kami pulgar itu, padahal fikih itu dari ustadz dulu tuh pulgar biasanya biar paham, masih malu-malu. Insya Allah di keputrian ini akan disampaikan oleh semua bunda-bundanya. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, tujuan diadakannya program keputrian ini, satu, siswa mengetahui dan memahami kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslimah, terutama bagi mereka yang sudah baligh. Ini sangat penting, karena kalau kita betul-betul tidak memahami, sangat disayangkan. Kemudian yang kedua, sebagai upaya untuk menghindarkan hedonisme serta sekularisme. Ini bahaya, karena zaman now ini, zaman sekarang ini, ibu-ibu sukanya apa tuh? Senang sama dunia ya, hobi belanja, hobi yang mewah-mewah, termasuk lupa bersyukur nanti takutnya seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian menambah wawasan keilmuan dalam bidang keagamaan bagi pelajar putri, kemudian memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kewanitaan, kemudian juga membahas fenomena-fenomena atau permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Kemudian juga memberikan arahan kepada pelajar putri untuk dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai ajaran Islam. Nah, ini tugas bunda-bundanya. Selain dipahamkan tentang keputrian, keislaman, kemudian termasuk menutup aurat dan batasan-batasannya, ini sudah disampaikan semuanya di keputrian. Lanjut. Nah Bapak Ibu, selain itu ada program namanya study tour. Tadi sudah disampaikan kepala sekolahnya tadi. Ini kenapa kami adakan juga Bapak Ibu, kami sering ngajar itu sama guru-guru yang lainnya, anak-anak tuh sering nanya, Ustadz katanya, ada nggak study tour kita nanti? Bukan, kalian tuh mau nggak? Iya Ustadz, kami mau daftar, kata. Bener ya, tapi ya, katakan. Ini insya Allah kita adakan Bapak Ibu. 7 insya Allah diadakannya di awal tahun, di Januari. Insya Allah kita sudah rapatkan. Ini kita cari waktu yang tidak ramai. Jadi orang sudah liburan, biasanya awal masuk, yang lain PPA dulu, kelas 6 jalan-jalan, biar mereka tidak terhambat. Tanggalnya insya Allah 15 sampai 18 Januari. Ya, ini sebanyak berapa hari? Insya Allah 4 hari 3 malam. Tujuannya Jakarta, Bandung, sama Jogja, Bapak Ibu. Nah, orang tua juga boleh ikut, Bapak Ibu. Ya, sama biayanya sama seperti anak. Orang tua juga boleh ikut. Untuk mobilnya dipastikan baik dan juga supirnya juga dipastikan aman. Jangan supir yang ugal-ugalan, enggak, insya Allah aman. Dan sudah sesuai dengan SOP dari sekolah juga. Oke, lanjut. Nah, study tour ini tujuannya kita adakan, biasanya ini setiap tahun juga study tour. Satu, menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang umum dan luas. Kemudian mempererat karakter antara teman dan guru. Ini kadang-kadang anak ini
kalau ada gurunya, ada orang tuanya, biasanya anak-anak diem. Tapi coba kalau di luar sama-sama mereka, asik mereka ngobrol, main, kadang nggak tahu waktu yang banyak itu cepat habis. Kemudian juga menyelaraskan antara teori dan praktek, mengenal tempat-tempat tertentu, kemudian mengaplikasikan pelaksanaan sholat jamak qashar. Di sini juga banyak pembelajarannya Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin anaknya kalau dalam perjalanan jauh itu mungkin masih sholat kayak zuhur 4 rakaat, tapi di sini kita ajarkan sholat jamak qashar. 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat, itu sesuai dengan perintah Allah untuk keringanan bagi yang melakukan perjalanan jauh. Lanjut. Kemudian juga Bapak Ibu, ini rencana study tour kita. Yang pertama Jakarta Bandung. Inilah gambarannya. 4 hari 3 malam. Kita berangkat dari Palembang hari pertama, kemudian ke Bandung, kemudian hari keduanya kita jalan-jalan juga di Bandung, hari ketiganya Bandung Jakarta, kemudian hari keempatnya kita fokus ke Jakarta, setelah itu baru kita pulang. Nanti nggak perlu kami bacakan semua, nanti kami kirim aja di grup sekolah nanti. Oke. Lanjut Saidi. Kemudian Bapak Ibu, fasilitasnya, busnya aman, busnya bus pariwisata Legres ini. Jadi kalau kita duduk selonjoran, bahasa itu kakinya agak dipanjangkan, ini bisa. Bukan seperti bis-bis biasa, apalagi bis kota, bukan. Ini bus pariwisata. Makan selama program study tour ini 3 hari sekali. Kemudian astagfirullah, maaf. 3 kali sehari kebalik Bapak Ibu. Grogi tadi. Ya, 3 kali sehari, bukan 3 kali sehari. Ya. Kemudian hotelnya 2 malam bintang 3 di Bandung, dan juga 1 malamnya nanti di Jakarta. Tentunya dapat objek wisata, dapat juga jaket seragamnya, air mineralnya, obat-obatan standar, kemudian tour leadernya, kamera drone-nya dapat, dokumentasinya dapat, asuransinya juga dapat, kemudian spanduk jalan-jalannya, parkirnya, dan yang pastinya untuk jalan-jalan dan belanja bawa uang sendiri. Lanjut saya jadi bukan ya 3 kali sehari tadi ya. Ya. Kemudian ini kalau ke Yogyakarta Bapak Ibu, nah, hari pertamanya kita Palembang menuju Yogyakarta, kemudian hari keduanya kita sudah keliling ke Yogyakarta ini, mulai dari Candi Borobudur, kemudian Taman Safari dan lain sebagainya. Kemudian hari ketiganya masih keliling ke Jogja juga, hari keempatnya ke Jogja, sampai terakhir belanja oleh-oleh sampai kembali ke Palembang lagi. Oke. Salah nanti lebih detailnya kami kirim aja Bapak Ibu di grup nanti. Lanjut saya ini. Kemudian Bapak Ibu, ini kalau kita ke Jogja, ya, sama busnya pariwisata juga Legres, hanya hotelnya aja. Kalau tadi bintang 3, ini bintang 4, dan lain sebagainya, hampir sama aja. Lanjut saya di Bapak Ibu, nah, ini gambaran busnya Legres ya. Nah, ini gambaran busnya. Ada video saya di. Coba kita nonton dikit. Iya, nah ini jalan-jalan. Insya Allah aman Bapak Ibu. Ya, ini biasanya langganan guru-guru juga ini. Sudah rekanan. Busnya aman. Ustadz Hadi juga biasanya kalau ada jalan-jalan guru ikut juga biasanya. Walaupun nyicil.
Nah, bagus Bapak Ibu busnya. Ada kotak sampahnya juga nih. Jadi kaki bisa aman. Anak-anak kalau dibandingkan pesawat enaklah bus Bapak Ibu. Jadi mereka lebih lama ngobrol. Kalau pesawat langsung cus langsung nyampe kayak gitu. Ya. Nah, bus pariwisatanya. Nah ini kalau biasa yang hobi ngopi ada air panasnya. Yang kalau mau masak mie gelas dan lain sebagainya ada. Insya Allah enak. Ada selimut. Dan di bisnya akan didampingi oleh ustadz bundanya pastinya. Ibu-ibunya juga nanti kalau banyak, biar anaknya bisa ngobrol sama teman, nanti kita khususkan busnya. Ketika di tempat jalan-jalan boleh menamping anaknya boleh. Oke, lanjut saya di. Nah, Bapak Ibu tentunya kalau kita jalan-jalan perlu biaya. Iya. Tapi insya Allah enggak terlalu berat lah. Insya Allah ya. Kalau kita milih ke Jakarta Bandung Bapak Ibu 4.200.000 per orang. Sama. Anaknya sama, kalau orang tuanya mau ikut juga sama. Insyaallah. Kemudian kalau ke Jogja kita 4.500.000 per orangnya Bapak Ibu. Dan pastinya Bapak Ibu boleh dicicil. Nah, hari ini kalau ini mau daftar, daftarlah sama wali kelasnya. Catatlah namanya boleh. Misalnya bulan ini 1 juta dulu Ustaz, boleh. Bulan depan 1 juta dulu Ustaz, boleh. Nah, nanti dekat-dekat hari H tinggal pelunasan. Lanjut saya Edi. Kemudian Bapak Ibu, nah, setelah kita study tour kita kembali ke sekolah lagi. Ada ujian praktek Bapak Ibu atau UP ya. Jadwalnya 21 sampai 25 April 2025. Yang akan dipraktekkan ini pelajaran PAI, biasanya praktek sholat, kemudian bacaannya, zikir, doa, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, IPAS, SBDP, kemudian komputer sama PJOK. Ini insya Allah akan diketuai oleh Wakakurikulum Bunda Pipin. Lanjut saya Edi. Kemudian Bapak Ibu selain ujian praktek ada ujian USP, ujian Satuan Pendidikan. Kalau UN sekarang nggak ada lagi, tapi di sekolah kita walaupun pemerintah di kurikulum Merdeka ini semua anak itu lulus, tapi di sekolah kita tetap mengukur siswa itu melalui ujian Satuan Pendidikan. Insya Allah di tanggal 5 sampai 9 Mei 2025. Semua pelajaran, ada 11 pelajaran yang akan diujikan. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu dilaksanakan pada bulan Mei ini sampai Sabtu 17 Mei 2025. Apa ini saya di? Klik lagi saya di. Nah, pelepasan siswa atau wisuda. Ya, lupa kami tadi pelepasan siswa. Ini kita menunggu kebijakan sekolah karena tahun kemarin itu ada surat edaran dari dinas bahwa tidak boleh wisuda di hotel-hotel lagi atau di gedung yang lain dan sanksinya sangat berat. Kemudian Bapak Ibu pelepasan siswa ini tujuannya mempererat silaturahmi antar orang tua dan siswa dan juga pihak sekolah sebagai perwujudan cinta alma mater, kemudian mensyukuri sebagai kenangan yang indah. Apalagi di detik-detik terakhir nanti banyak yang nangis biasanya. Siswa bisa berpisah sama Ustadz Edi mungkin. Ya, mungkin di kelas kemarin saya Edi galak, tidak pernah senyum. Ya, mungkin ketika itu terluap lah, nangis sedih ya. Kemudian lanjut saya Edi. Nah, terakhir selesai berarti. Ya, ini ada gambar foto, bukan limbat Bapak Ibu ya.